Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya dan saudara bersyukur kepada Tuhan buat anugerah, buat kemurahan Tuhan, buat segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Saudara, saya dan saudara mungkin hari-hari ini diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi pada pagi hari ini kita bersyukur kalau saya dan saudara boleh ada dalam keadaan tubuh sehat dan kuat. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan untuk negara kita. Saya rindu kita semua pagi hari ini membawa bangsa dan negara kita kepada Tuhan, sebab hanya dengan kekuatan doa, hanya dengan pujian ada kuasa, dan saya percaya bahwa Indonesia ini berdiri atas seizin daripada Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang indah dan pemulihan Allah nyata dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Untuk itu sama-sama kita menaikkan pujian. Ada satu pujian, katakan syukur untuk setiap rencana Tuhan. Indonesia biarlah bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Dengarlah pujian kami. Engkau Allah yang bertahta dalam pujian kami Tuhan. Segala pujian bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Allah menjadi bagian pribadi kami pagi hari ini Yesus. Bekerjalah Engkau Tuhan. Kami luaskan Allah Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Sama-sama naikkan pujian kita bagi Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi terang kerajaan-Mu. Aku ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami
Tuhan menjadi bagian kami pada saat pagi hari ini. Baik kami yang melayani Tuhan, kuasa Tuhan juga menjadi bagian bagi seluruh mata yang melihat tayangan ibadah ini Tuhan. Biar hormat kemuliaan kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan buka ibadah kita saat pagi hari ini dengan kasih Kristus. Saudara Anggi pimpin dalam doa pembukaan. Haleluya. Haleluya, mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau ucapkan berkat Tuhan atas Indonesia ini. Amin. Tuhan Yesus. Kami mau selalu bawa bangsa kami di dalam doa kami hanya kepadamu Tuhan. Sesuatu yang besar akan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan Yesus di negeri ini Bapa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Biar hadirat Allah Tuhan nyata Tuhan pada setiap kami Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkatlah ibadah ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar namamu saja yang ditinggikan dan dimuliakan dan dibesarkan Bapa. Mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Jadikan hari ini hari yang diberkati Tuhan, harinya Tuhan. Naikkan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Agungannya mengatasi langit.
perlu khawatir, ada aman, ada ketentraman, ada damai sejahtera. Sebab Tuhan yang selalu menopang saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan melihat pengumuman. Saya persilahkan. Akan diadakan doa pagi setiap hari pukul 5 pagi, mulai hari Senin 16 Agustus 2021, akan diadakan secara online dan link akan dibagikan di grup WhatsApp. Ibadah raya dan sekolah minggu, setiap hari Minggu masih diadakan secara online melalui link YouTube. Latihan dan rekaman ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 6 sore di gereja. Komsel pemuda dan remaja diadakan setiap hari Kamis pukul 8 melalui aplikasi Zoom. Ibadah komisi wanita setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Google Meet. Ibadah gabungan pria dan wanita diadakan setiap hari Rabu minggu pertama dan minggu ketiga melalui Google Meet. Dan ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening Ibu Gembala Pendeta Lis Makal atas nama Lisha Emi Manginsihi, Bank BCA dengan nomor akun 7050189346. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bersaksi maupun membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi nomor telepon gereja melalui WhatsApp di nomor 0822 1111409 atau telepon pastori di 021 560 5959. Mari jemaat Tuhan kita bersama mendukung doa untuk saudara-saudara seiman kita yang saat ini sedang sakit maupun sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan yang memberi kesembuhan dan kekuatan serta pemulihan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan dan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah 1 minggu ke depan. Tiba saatnya saya dan saudara kita akan diberkati kembali melalui kebenaran firman Allah. Mari saudara, berikan hati kita yang terbaik agar supaya firman Allah itu menjadi bagian saya, menjadi bagian saudara. Benar-benar bisa memulihkan saya dan saudara, benar-benar bisa menguatkan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan
beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Sampaikan pada Yesus, sabar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menjadi Allah dalam hidup kami. Haleluya. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan Dia mengerti dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Doa kebenaran firman Allah dengan kasih Kristus. Saya minta Saudara Diana untuk pimpin dalam doa. Haleluya. Puji Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapak. Benar Bapak, di saat semua meninggalkan kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan bersama kami Tuhan Yesus. Engkau yang tidak pernah sekalinya meninggalkan kami Bapak. Terima kasih buat setiap berkat-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Bapak. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah hanya tertuju padamu saja Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Pedongkelan maupun yang ada di Jeruk Bali. Bagaimana kabarnya? Kiranya semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh kemurahan Tuhan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, walaupun secara virtual atau online. Tetapi doa dan harapan saya kiranya tidak mengurangi sukacita dan kerinduan dari jemaat Tuhan, baik yang ada di Pedongkelan maupun di Jeruk Bali, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, marilah jemaat Tuhan tanggalkan beban dan fokuskan hati dan pikiran kita untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan dan dapat mendengar firman Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti mendambakan kebebasan atau kemerdekaan. Mengapa? Karena kebebasan memberi wadah dan kepuasan bagi manusia untuk menyalurkan bakat-bakat mereka. Atau kebebasan memberi wadah dan kepuasan bagi manusia untuk menyalurkan kreativitas mereka atau pendapat-pendapat mereka. Tetapi perlu kita sadari dan perlu diingat bahwa kebebasan dapat berubah menjadi kebablasan apabila dalam hubungan sosial kebebasan yang ada tidak menghormati kebebasan yang lain. Oleh sebab itu, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari ayat yang sudah kita baca, maka saya akan berikan judul khotbah, kemerdekaan yang sesungguhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka mengandung arti yang pertama, bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Yang kedua, tidak terikat.
tidak bergantung kepada orang lain, dan dapat bertindak sekehendak hatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat latar belakang dari Galatia 5 ayat 1. Mengapa sampai Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Galatia itu supaya mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang merdeka. Dan supaya mereka tahu bahwa Kristus itu yang telah memerdekakan kita. Inilah yang menjadi latar belakangnya. Karena pada saat itu ada orang-orang Yahudi yang telah menerima Injil Yesus Kristus, tetapi hidupnya mereka belum dibebaskan dari tradisi Yahudi, di mana mereka menganggap bahwa Taurat merupakan keharusan, kewajiban untuk dapat menerima keselamatan, walaupun hidup mereka belum dibaharui. Nah, inilah penyebabnya mengapa sampai orang di Galatia itu berbalik dari Injil Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus itulah status yang harus dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mengapa? Karena Kristus telah memerdekakan dari segala ikatan kutuk dosa melalui kematian Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dideklarasikanlah kemerdekaan bangsa Indonesia lewat pidato presiden yang pertama, yaitu siapa? Insinyur Soekarno. Saat itulah bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan. Dan tahun ini, tepatnya 2 hari lagi, Indonesia akan genap berusia 76 tahun. Dalam kata merdeka terkandung 2 pengertian. Merdeka secara de jure atau hukum, dan merdeka secara de facto atau kenyataan. Kita coba melihat secara de jure. Bukan menjadi rahasia, semua negara di dunia ini mengetahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia sudah merdeka. Tetapi kenyataannya di lapangan, apa yang terjadi? Apakah Indonesia sudah merdeka? Secara kenyataannya Indonesia masih dijajah, masih ada kemiskinan, masih dijajah dengan kemiskinan. Bahkan saat ini Indonesia sedang dijajah dengan virus corona. Berapa banyak mereka yang terpapar oleh virus corona? Berapa banyak mereka yang ada di rumah sakit? Berapa banyak mereka yang sedang menjalankan isolasi mandiri? Mereka terikat, mereka terkungkung, mereka dijajah oleh virus corona yang ada. Nah, itu juga melihat secara iman Kristiani, secara de jure, secara hukum, siapapun atau setiap orang Kristen yang mengaku yang menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka sudah dimerdekakan, mereka sudah dilepaskan dari ikatan dosa, dari kutuk. Tetapi realita kenyataannya secara de facto, apa yang terjadi? Begitu banyak orang Kristen yang masih terkungkung dengan dosa. Mereka katakan sudah merdeka, tetapi hidup mereka masih dijajah oleh dosa. Mereka masih terikat dengan keinginan-keinginan daging. Mereka masih terikat dengan hawa nafsu. Mereka masih terikat dengan okultisme. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan merdeka atau bebas yang sesungguhnya? Untuk menjawab hal ini, saya memberikan 3 bagian agar kita dapat mengerti, dapat memahami 3 poin, 3 bagian untuk menjawab dari pertanyaan yang saya munculkan sendiri. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan merdeka atau bebas yang sesungguhnya? Yang pertama, kebebasan itu tidak berarti hidup tanpa aturan. Yang pertama, kebebasan itu tidak berarti hidup tanpa aturan. Ketika negara kita, negara Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka negara Indonesia tidak berdiri tanpa aturan. Tetapi Indonesia, negara Indonesia membuat aturan yang berasaskan Pancasila dan UUD 45. Kemerdekaan yang dialami bangsa Indonesia tidak berarti bebas melakukan tindakan-tindakan yang merugikan satu sama lain. Tetapi kemerdekaan yang dilakukan bangsa Indonesia dengan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang tujuannya untuk menjadikan masyarakat hidup rukun, damai, dan sejahtera.
Saat masa pandemi atau saat-saat ini kita melihat pemerintah sedang menggalakkan yang namanya vaksinasi. Ya, targetnya saya dengar 1 hari 1 juta atau 2 juta untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis, secara bebas. Tetapi kebebasan ini jangan salah diartikan. Mereka juga harus ikuti aturan yang ada. Mereka ketika datang ke tempat tujuan harus bawa KTP. Mereka harus ditensi. Mereka harus diperiksa ada penyakit bawaan atau tidak. Dan untuk vaksin pertama ke vaksin kedua harus ada jenjang waktunya. Itu ada aturannya, bebas. Bukan berarti bebas itu bebas sesuka hatinya. Tidak seperti itu yang dimaksudnya. Sama halnya dengan kita ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen yang dimerdekakan, bukan berarti kita bebas untuk tidak beribadah. Bukan berarti kita bebas untuk tidak berdoa. Bukan berarti kita bebas untuk tidak membaca Alkitab. Bukan berarti kita bebas untuk tidak setia kepada Tuhan. Atau kita bebas untuk melakukan dosa. Bukan. Tetapi orang Kristen yang merdeka, ia adalah orang Kristen yang harus menolak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang merdeka adalah orang Kristen yang harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama yang menjajah hidup kita. Yang ketiga, orang Kristen yang merdeka adalah orang Kristen yang harus hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13, dalam Galatia 5 ayat 13, Paulus menuliskan demikian. Saudara-saudara, memang kamu sudah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat ini menjelaskan bahwa Paulus sedang mengingatkan jemaat yang ada di Galatia supaya memanfaatkan kemerdekaan yang sudah diterima dengan tidak menuruti dan memuaskan hawa nafsu. Dan ayat ini ditujukan juga untuk jemaat, untuk anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kemerdekaan, supaya mereka benar-benar mempergunakan kemerdekaan itu bukan untuk kesempatan berbuat dosa, melainkan untuk melayani satu sama yang lain. Sebagai contoh, kita dapat melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, kisah tentang Adam dan Hawa. Saya akan bacakan ayatnya buat kita semua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di ayat yang ke-16 perhatikan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat yang 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini. Di ayat 16 ada sebuah perintah, ada sebuah kebebasan. Mereka boleh makan. Di ayat yang ke-17 ada sebuah peraturan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya. Janganlah. Perhatikan ayat yang 15, di situ Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Firdaus atau di Taman Eden untuk mengusahakan taman tersebut atau untuk memelihara. Di ayat 16 ada kebebasan yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka dapat menikmati semua pohon-pohon dalam taman itu. Berapa banyak pohon mereka bisa makan sebebas-bebasnya. Tetapi ada peraturan yang di ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa di dalam sebuah kebebasan itu ada sebuah aturan yang ada. Di dalam sebuah kebebasan itu kita perhatikan, tidak berarti hidup tanpa aturan. Hidup akan tetap ada aturan yang ada. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, peraturan dibuat untuk membebaskan atau memerdekakan kita.
Kalau yang pertama, kebebasan bukan berarti tidak ada aturan. Yang kedua, peraturan dibuat untuk membebaskan atau memerdekakan kita. Mungkin kita bertanya, apa benar atau bisa aturan itu memerdekakan? Mungkin kita timbul pertanyaan, selama ini yang kita tahu peraturan itu mengikat. Selama ini yang kita tahu peraturan itu membuat kita menjadi tidak bebas. Ya, peraturan di sekolah, peraturan di pekerjaan, peraturan di mana, peraturan di rumah, membuat kita menjadi tidak bebas. Kesana salah, ke situ nggak boleh. Nah, tapi lihat dulu, perhatikan apa yang terjadi jika peraturan tersebut itu tidak ada di dalam sebuah rumah tangga. Apabila peraturan itu tidak ada di pasar atau di kantor, atau peraturan itu tidak ada di sebuah negara atau di sebuah daerah, apa yang kita bisa bayangkan? Atau coba kita melihat peraturan itu tidak ada di jalan raya, tidak ada rambu-rambu, tidak ada belok kanan, tidak ada belok kiri, tidak ada lampu merah, semua itu coba dicabut. Apa yang akan terjadi? Bayangkan apa yang terjadi. Bahkan kalau kita coba mengglobal, andai kata dunia ini tidak ada peraturan yang ada, maka negara manapun akan bebas menyerang negara yang lain. Orang bebas untuk mengambil milik orang lain. Tidak ada rambu-rambu di jalan, akan bebas mereka untuk mendahului satu sama yang lain. Dan apakah ini bisa hidup dengan bebas? Apakah suasana seperti ini akan bisa hidup dengan bebas? Saya jamin kita akan hidup dalam kekacauan, akan banyak timbulnya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, takut keluar karena nanti nggak ada rambu lalu lintas, mau nyebrang aja susah karena hiruk pikuk jalan. Peraturan itu menolong kita untuk bisa kita hidup dengan bebas, dengan memastikan tidak ada manusia yang bertindak sewenang-wenang dan mencuri hak milik orang lain. Jalan tol bebas hambatan, tetapi ada aturan di sana. Kecepatannya harus sekian kilometer per jam, masuk harus bayar. Kita boleh cepat, kita boleh memang tidak ada bebas hambatan, tetapi tetap ada aturan yang dibuat. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi banyak peraturan yang dibuat menjadi orang menjadi berani. Ada banyak peraturan yang dibuat menjadikan orang itu menjadi berani. Berani dalam apa? Berani dalam hal melanggar. Ya, tidak sedikit kita dapat melihat contoh-contoh yang mungkin bukan menjadi rahasia lagi. Peraturan dilanggar. Peraturan, ada istilah peraturan dibuat untuk dilanggar. Peraturan dibuat untuk dilanggar seperti itu. Pemerintah membuat peraturan dalam masa pandemi ini. Mulai ketika mulai masuknya masa corona ini, pemerintah sudah mulai membuat aturan yang ada protokol kesehatan. Dengan dulu 3M sekarang jadi 5M. Tujuannya apa? Supaya Indonesia bebas dari virus corona. Tujuannya supaya Indonesia itu dapat memutus mata rantai corona. Bukan untuk menyiksa. Yang tadinya nggak biasa pakai masker harus pakai masker jadi pengap, harus cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, PPKM sekarang diperpanjang tambah seminggu lagi. Tujuannya ada, pemerintah membuat aturan itu bukan untuk merugikan, bukan untuk membuat menderita masyarakat, tetapi pemerintah membuat aturan itu untuk membebaskan masyarakat dari virus corona yang ada. Peraturan bukan membuat kita menjadi sengsara, melainkan untuk menolong kita agar kita melakukan apa yang benar. Hal yang terjadi pun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan pun juga memberikan kemerdekaan buat kita. Peraturan-peraturan yang ada pun membuat kita untuk dapat mengerti, untuk kita mengalami kebebasan, untuk semakin dekat kepada Tuhan. Peraturan yang dibuat oleh firman Tuhan, peraturan dibuat oleh Tuhan untuk membawa kita semakin bebas datang kepada Tuhan, untuk membawa kita semakin bebas menikmati berkat Tuhan, untuk semakin kita bebas menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 7, demikian firman Tuhan.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Coba kita perhatikan ayat ini, jemaat Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini peraturan. Peraturan yang dibuat untuk membebaskan kita. Dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini kebebasan kita. Minta apa saja. Minta apa saja. Tidak dikasih tahu harus minta yang ini, harus minta. Tetapi Alkitab katakan, Alkitab menuliskan minta apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Biasanya kita hanya lebih memperhatikan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kita tidak mau memperhatikan peraturan yang ada. Kita mau bebas. Tapi sebenarnya firman Tuhan sudah membawa kita untuk memberitahukan bahwa peraturan itu memberikan kebebasan untuk kita. Nah, jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, mengikuti aturan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja, ada kebebasan. Sering kita melihat peraturan dibuat dari sisi negatifnya. Sehingga peraturan itu seolah-olah menyiksa kita. Peraturan itu membuat kita tidak berdaya. Peraturan itu membuat kita seolah-olah kurang dapat menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Tetapi kita mau melihat peraturan itu dari sisi positif. Pemerintah membuat peraturan tujuannya adalah untuk membebaskan kita. Firman Tuhan membuat peraturan buat kita, tujuannya untuk kita dapat menikmati kebebasan dalam berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga kita melihat, makin besar ketaatan kita, makin besar pula kebebasan yang dapat kita raih. Hal yang ketiga, makin besar ketaatan kita, makin besar pula kebebasan yang dapat kita raih. Kita akan melihat dulu pemahaman atau pengertian dari ketaatan atau kepatuhan. Yang pertama, sikap tunduk terhadap sesuatu yang dianggap mengikat. Dan biasanya kita tahu yang mengikat itu adalah aturan yang mengikat kita. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Dan yang kedua, sifat tunduk kepada yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Orang tua, kedudukan yang lebih tinggi, pimpinan kita ketika mungkin ada di tempat kerjaan, guru kita ketika kita ada di sekolah, mungkin sebagai seorang atlet, pelatih kita. Dan kita harus tunduk. Nah, ini yang dikatakan taat atau patuh. Ketaatan ini perlu kita perhatikan. Ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu. Bukan sebatas larangan. Jangan ini ya, jangan yang itu, jangan ini, jangan ini, jangan ini, kamu jangan ini, jangan ini. Bukan sebatas larangan untuk melakukan sesuatu. Dan juga bukan suatu harusan untuk melakukan sesuatu. Harus ini, harus begini, harus begini. Nah, tetapi bahwa ketaatan itu merupakan gaya hidup yang harus dimiliki manusia, khususnya orang percaya. Jadi ketaatan itu adalah gaya hidup orang percaya, gaya hidup anak Tuhan. Jadi kalau dikatakan gaya hidup, ya berarti dalam hidupnya itu harus ada ketaatan. Bukan karena larangan, bukan karena keharusan. Wah, saya harus ke gereja. Wah, saya harus baca Alkitab. Wah, saya nggak boleh keluar malam. Wah, saya nggak boleh nonton bioskop. Bukan. Tetapi ketaatan itu harus dijadikan gaya hidup orang percaya. Kalau kita adalah orang percaya, kalau kita sudah merdeka, mari pakai ketaatan itu menjadi gaya hidup kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus memiliki ketaatan untuk membantu program pemerintah untuk memutus mata rantai corona dengan mengikuti protokol kesehatan. Vaksin yang ada dimulai dari diri kita, mulai dari anak-anak Tuhan, jadi berkat, jadi gaya hidup kita. Ketaatan dengan pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan, ketaatan untuk mengikuti anjuran-anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai corona yang ada. Berapa banyak mereka yang berhasil dalam ketaatan? Berapa banyak mereka yang sembuh dalam hal ketaatan? Contoh, mereka yang berhasil dalam ketaatan, yang baru-baru ini dan mungkin saat ini masih viral,
selesai Olimpiade, ya, 2 ganda putri memenangkan medali emas dan saat itu menjadi viral. Yang kita coba lihat adalah ketaatan mereka. Mereka boleh berhasil karena mereka taat. Tidak mungkin mereka tidak taat, mereka bisa berhasil. Taat mulai dari latihan, taat kepada pelatihnya, taat kepada aturan yang ada. Mereka coba. Dan akhirnya apa? Lewat ketaatan mereka dapat menikmati hadiah-hadiah yang luar biasa. Kebebasan mereka untuk menikmati hadiah-hadiah yang luar biasa karena ketaatan. Sehingga saya percaya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ketaatan tidak pernah mengkhianati berkat Tuhan. Ketika kita taat, Tuhan akan menolong. Kita belajar dari Gracie, Poli, dan Aprianti. Mereka taat. Disuruh begini oleh pelatih, mau tidur, harus ini. Mereka mengikuti dan ketaatan itu menjadi gaya hidup mereka sehingga mereka berhasil. Dan sebagai orang percaya, kalau kita mau berhasil, kita harus menempatkan ketaatan itu sebagai gaya hidup kita. Gaya hidup kita untuk kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Makin kita taat, makin kita menerapkan kebenarannya dalam hidup kita. Tokoh-tokoh Alkitab pun kita dapat melihat keberhasilan mereka karena ketaatan. Mereka dapat menikmati berkat Tuhan. Abraham, mereka dapat menikmati penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang mereka boleh alami dalam kehidupan mereka. Ayat yang terakhir kita lihat dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Pemazmur menempatkan perintah Tuhan, peraturan Tuhan itu untuk menyukakan hati dia. Pemazmur menempatkan peraturan itu untuk membuat mata mereka bercahaya. Jadi mari jemaat Tuhan, baik yang ada di Jeruk Bali maupun yang ada di Pedongkelan, hargailah setiap kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dengan hidup kita taat, untuk kita dapat mengisi kemerdekaan dengan ketaatan kita. Kebebasan bukan berarti tidak ada aturan. Kebebasan tetap memiliki aturan. Peraturan bisa membuat kita menjadi bebas, dan ketaatan semakin kita taat, semakin kita hidup di dalam kebebasan, di dalam penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Sebagai akhir daripada firman Tuhan, kesimpulan yang saya bisa sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, pembebasan dari Tuhan Allah akan menjadikan kita menjadi manusia yang tidak lagi fokus terhadap situasi yang tidak diinginkan. Orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, sepatutnya kita melakukan firman Tuhan supaya mengalami kemerdekaan sejati. Yang ketiga, orang percaya mereka bebas dalam keterikatan, sementara yang tidak percaya malah terikat dalam kebebasannya, tanpa pernah berdaya untuk melepaskannya. Puji nama Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan Kau sudah memberikan kemerdekaan buat kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Biarlah kemerdekaan-Mu membawa kami untuk lebih taat di dalam pengiringan kepada Engkau, dan biarlah ketaatan itu menjadi gaya hidup kami sebagai orang percaya, dan kami boleh menjadi kesaksian, menjadi Tuhan ya Bapa, teladan, menjadi terang dan garam. Bahkan kami juga dapat taat kepada pemerintah, taat kepada firman Tuhan. Terima kasih memberkati jemaat Tuhan yang ada di Jeruk Bali maupun yang ada di Pedongkelan. Pakai kehidupan mereka Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang taat, menjadi pribadi-pribadi yang taat Tuhan dengan peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, memberkati Tuhan ya Bapa, Ibu Gembala yang ada di Jeruk Bali atau yang di Pedongkelan, Tuhan sertai kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan saat ini turunkanlah berkat-Mu buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama tadakan tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang Roh Kudus ada menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu dari kami semua para pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.